Saya kalah sama Budi. Dia bilang PSI lolos. Aku bilang Dia enggak. bilang enggak. Dan ini perlu background bang. Mereka ini taruhan setelah 14 Februari. Apa yang khas sekali dari Surya Paloh dalam Ya hal Surya ini? Bang? Paloh itu kalau Pak Jokowi masih enak. Kasih sen kiri, kadang-kadang ke kanan. Surya Paloh ini nggak ada sen. Orang bingung. Nabrak aja dari kiri kanan kemana-mana. Kalau gitu Bang Turfan kira-kira mengatakan bahwa kelihatannya PDIP akan jadi oposisi ya, akan memilih itu ya jalan. Jadi itu ya? mereka ini sekarang sudah mulai pragmatis. Jangan-jangan abang masih berpikir Pak Prabowo mungkin gak dilantik lagi. Jangan. Bisa jadi. Oke, Kita ini ke koram Zulfan Lindan dulu nih. iya, refleksi Pilpres dan kita tahu nih tadi kita bicara mengenai bagaimana mentalitasnya Pak Prabowo dalam 3 kali kalah dan akhirnya menang dalam jadi behavior politiknya pasca menang ini. Iya. Kita tahu juga sahabat abang nih hari ini Pak Surya Paloh baru bertemu dengan Pak Prabowo bang. Wah dia ada BHM. Wah bos-bos kita. Gimana bang? Coba kasih dulu refleksi. Ini Yang mana nih? Ini mau bicara Surya Paloh apa Prabowo? iya. Prabowo hari ini ketemu Surya Paloh bang dan sudah pelukan. Abang boleh mau cerita Iran pun boleh Bang Hasan tadi Iya. 15 menit cerita Iran. Iya. Serabang lah. Hari ini video dia tentang Iran udah keluar. Oh, duluan abang. Oleh, kan? oleh. Oh ya. Senior bos, mana kita Baru- bisa lawan? Baru sekali kita duluan udah diprotes. Ya, jadi kalau bicara Prabowo sebenarnya menurut saya kalau kita bicara sebagai politisi itu Prabowo ini top. Ya. Artinya dia melakukan safari ya kemana-mana, terutama ke partai-partai politik yang bukan pendukung dia, itu saya kira luar biasa. Begitu menang langsung, nggak tunggu besok. Jadi menurut saya ini kan pendekatan politik yang dilakukan, yang memang dia berpikir kita harus bersama-sama membangun negara, harus bersatu. Dan pikiran-pikiran seperti ini tidak semua orang bisa. Ada orang sur sendiri kan, jangankan menjadi presiden. Baru terpilih anggota DPR aja udah sibuk dia sendiri. Lupa pula sama partai yang dukung dia, yang calonkan dia kan. Jalan-jalan ke luar negeri dulu dia. Ada yang baru terpilih udah ganti nomor HP bang. Itu lebih parah lagi. Nah, jadi memang yang menarik itu adalah pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh. Itu kan sebenarnya sudah kita prediksi lama kan. Bagaimana sih pola politiknya Surya Paloh kan kita udah paham. Gimana bang? Hah? Apa yang khas sekali dari Surya Paloh dalam hal Surya ini? Bang? Paloh itu kalau Pak Jokowi masih enak. Kasih sen kiri, kadang-kadang ke kanan. Surya Paloh ini nggak ada sen. Orang bingung. Nabrak aja dari kiri kanan kemana-mana. Itu persoalannya. Jadi coba kan orang kaget. Ya. Tiba-tiba ketemu Pak Jokowi. Ya. Keluar 3 hari kemudian keluarkan statement bahwa mengakui kemenangan Prabowo Gibran kan gitu. Itu kan di mana Mas Bambang juga saya kira nggak mungkin tuh ada pikiran gimana kok bisa gitu kan. Secara normal ya. Gitu. Nah hari ini segera ketemu dengan Prabowo. Bukan ketemu dengan Prabowo datang ke Partai Nasdem ketemu Surya Paloh. Nah jadi kalau itu sih nggak usah heran. Kalau Prabowo pasti datang ke semua partai menurut saya. Nanti datang ke PSI juga walaupun tidak masuk ke DPR RI ya. Pasti Pak Prabowo itu datang. Karena abang pernah bilang PSI 24%. Itu kan kita prediksi kalau Pak Jokowi ini ikut.
Gitu loh. Ternyata kan Pak Jokowi tidak ikut. Kalau dia ikut ya pasti di atas PDIP nih PSI. Iya kan? Kalau dia betul-betul ingin PSI itu memang dia pikir bahwa ini saya mau besarkan PSI, ada anak saya di situ, sulit apa? Nggak sulit. Tapi persoalannya dia memang tidak mau dan sampai detik-detik terakhir pun dia tidak mau ikut campur soal PSI sehingga PSI juga tidak lolos. Jadi itu kalau bicara PSI, jadi suka mancing-mancing ke sana lagi. Inilah kadang-kadang. Salah pula kita ini. Iya, udah selesai itu. Budi Iya. udah terima 10 juta, aku kalah, udah aku kasih sama dia. Lu udah gak? Belum. Oh iya Bang Iya, Zulfan belum Bang. ini nih berbagi hadiahnya nih. Ada. Ada. Iya, Ya, udah, tapi ini ya, gentleman agreement. Saya kalah sama Budi. Bilang PSI loh. Aku bilang Dia enggak. bilang enggak. Dan ini perlu background bang. Mereka ini taruhan setelah 14 Februari. Bang. Udah gak masuk akal Bang. Bang, Ngapain mereka taruhan? dan perlu background juga Bang. Bahkan ketika Anies Muhaimin mendaftar ke KPU, Bang Zulfan statementnya masih bilang gini, ini belum tentu nih ditetapkan sama KPU dua barang ini nih. Yakin aku katanya. Gak akan maju dua orang ini katanya. That's why ya kan, dia masih menerima taruhan setelah 14 Februari bos. Iya, enggak. Iya nggak? Itu kan hadiah hiburan aja buat Budi sebenarnya. Ya kan? Ya. Itu hadiah hiburan nggak apa-apa, Bud. Santai aja. Iya. Pasti kita penuhi lah. Iya lumayan. Bang. Gitu ya. Dolar Amerika juga terima gitu Bang. Iya, benar. Iya, sapi limusin itu ya. Iya. Sapinya bapak dan anak Bang. Jadi kembali lagi kita kan belum bahas Surya Paloh tadi. Oh iya. Nah, jadi Jangan kau potong kau. kita tidak heran kalau Surya Paloh melakukan langkah-langkah seperti itu. Dan PKS juga ikut. Karena PKS ini agak besar juga salahnya sama Prabowo. Apa salah PKS sama Prabowo? PKS ini kan alasannya mendukung Anies ini karena Anies ini umat. Umat. Jadi umat ini pengertiannya kan Islam gitu loh. Nah, jadi Prabowo bukan umat. Prabowo kan bingung. Saya ini Islam apa bukan? Kok nggak dianggap umat kan gitu. Gitu. Nah, padahal Prabowo kan juga Muslim ya. Kenapa nanya ke BHM? Kenapa nggak yakin? Bukan. Kita yakin semua kan Prabowo Muslim kan. Ya jadi- gitu. Nah ini Jadi baru benar. benar. Tadi abang nih gini, saya tirukan ya. Iya, tapi kan Prabowo Muslim kan? Sambil nanya ke BHM. Kan ya. Karena kan kalau bicara secara ideologis Prabowo dengan BHM kan sama. Ya kan? Iya. Ya tapi kan beda-beda jalan politik aja, tapi ideologi sama. Gitu loh. Jadi cara-cara berpolitik BHM dengan Prabowo beda. Ini kan bukan cara berpolitik bang, cara beragama ini tadi abang menang dari Loh, Islam kan? Enggak, saya tanya sama dia itu dasarnya. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita bicara apa PKS tadi, Prabowo itu diragukan umatnya barangkali. Jadi sehingga ketika ditanya Prabowo minta didukung sama PKS, oh kita dukung Anies. Kenapa? Karena Anies umat. Gitu. Bang, tapi kenapa Surya Paloh kok berbeda sama Mas Anies? Mas Anies dan Cak Imin tuh masih teguh loh. Lah kita kan udah Kemarin bilang kita lihat. waktu kita setahun setengah yang lalu bicara masih di Brawijaya itu, ya kan? Apa? Ya Anies ini pasti akan ditinggali oleh Surya Paloh. Makanya dia siap-siap kecewa. Kan akhirnya kita bilang ya udahlah Anies lebih bagus belajar filsafat di Chicago kan gitu. Biar pulang jadi kayak siapa? Cak Nur. Cak Nur Masjid jadi guru bangsa. Guru bangsa, ya kan? Nah, ini ke Chicago enggak, para Madinah enggak. Jadi apa akhirnya? Calon gubernur susah. Masa sih? Karena Ya dari partai apa? PKS kan Nasdem. Dulu kalau kita lihat di lewat Simatupang, kantor PKS itu penuh dengan putu Anies. Sekarang satu aja nggak ada. Mas. Nggak ada.
Kantor PKS. DPP PKS tuh. Ya kan? Abang datang pas lagi cetak kali itu. Iya, pergantian ini Bang. Oh mungkin kena hujan. Ganti tema. Atau abang terakhir ngelihat Anies Muhaimin. Nah. Pas abang mau diganti Anies aja mungkin. Bukan, itu apa hujan lebat memang. Berarti memang dari kertas saja ditempel itu kena hujan ke bawah semua. Tapi kenapa ketua Dewan Suronya sama DPP-nya tetap ada? Iya kan? Gitu. Sama. Nah, Ya. artinya ini menunjukkan bahwa Nis kau udah selesai dengan kami. Kami udah berjuang, ya kan? Nah, sekarang urusannya kau cari jalan sendirilah kan Iya. gitu. Enggak Bang, masalahnya Bang Surya itu kan pidato-pidato terakhirnya pun masih keras ya Ri ya. Masih bicara demokrasi, bicara moralitas, bicara Bang Surya ini orang Aceh besar di Sumatera Utara, uloknya banyak. Uloknya banyak, iya kan? Jadi wah ngomong. Ya itulah pola politiknya Bang Surya itu seperti itu. Jadi kita udah cukup memahami aja, ya. Dan jangan punya harapan yang terlalu jauh. Nah, targetnya kata orang, ya targetnya paling ingin jabatan 2 menteri. Ini kan lihat prosesnya. Ketemu Pak Jokowi, Jokowi jadi jembatan, kemudian bagaimana caranya? Ya Prabowo dengan inisiatif. Prabowo kan mau ke Surya Paloh karena memang Surya Paloh udah ketemu Jokowi. Jadi supaya tidak ada konflik nih, tidak ada tafsir yang macam-macam. Kan kalau misalnya Surya Paloh langsung ketemu dengan Prabowo, tanpa ketemu dulu dengan Jokowi, wah ini Jokowi sama Prabowo pecah nih. Ya kan? Tapi dengan begini kan jelas bahwa jalannya. Roadmap-nya kan jelas. Ya kan? Ke Jokowi dulu, kemudian ketemu Prabowo, itu kalau kita lihat tuh lebih petanya tuh lebih jelas gitu loh. Jadi kalau bicara Surya Paloh, saya kira total politik ini paling banyak membahas Surya Paloh. Abang yang paling banyak. Bukan total politik. Ya karena mereka yang nanya-nanya Enggak, terus. karena abang kan sahabatnya Bang Surya membangun partai Nasdem bersama-sama. Iya, tapi kan nggak ada Bang Surya nggak keluar negeri itu Bang Surya ada di Kenapa? Indonesia. Iya, abang bilang setiap bulan puasa Masa Bang Surya keluar negeri. Ya ini kan ada pemilu. Kan menjaga suara dulu dong. Ya kan? Tiba-tiba barang itu hilang kan bahaya. Dijaga dulu. Habis itu Ya besok. Jadi setelah ini kan janji, setelah diumumkan capres, pemenang capres siapa, dia akan ke luar negeri. Dan katanya pamit juga dengan Pak Jokowi. Jadi kan ya masih ada lah 10 hari, berapa hari lagi? 20 hari, 18 hari lagi ya. Ramadan itu masih panjang itu, 18 hari. Ya kan? Bang, dengan bertemunya Pak Prabowo dan Pak Surya, apalagi Pak Surya udah memanggil Pak Prabowo presiden terpilih itu, ini juga bisa menjadi refleksi gak bahwa rekonsiliasi lagi nih, balikan lagi nih hubungan baik antara Pak Surya dengan Pak Jokowi? Kita belum. Atau jangan-jangan Prabowo dan Jokowi ini udah dua variabel yang terpisah sekarang? Semua ini masih sementara. Kita jangan terlalu melihat ini, wah udah mantap, tidak bisa berubah lagi, udah ini sementara. Ya kan? Artinya Prabowo kan belum sah menjadi presiden. Sudah terpilih. Kadang-kadang kan begini, sudah waktunya tapi belum saatnya. Nah, ya. Waktunya dia presiden tapi saatnya belum. Kan tunggu dilantik dulu. Baru dia saat dilantik, dia menjadi presiden. Nah jadi sekarang belum. Jadi ya sekarang saya kira konsolidasi membangun. Jangan-jangan abang masih berpikir Pak Prabowo mungkin gak dilantik lagi jangan. Bisa jadi. Namanya politik kan apa yang nggak bisa. Iya kan? Bisa jadi. Makanya lu taruhan lagi sama Bang. Nih lumayan nih dia, lu taruhan 10 juta lagi dia bilang gak dilantik Tapi Prabowo inilah nih. makanya menjelang 20 Oktober ini pertarungan ini makin seru. Belum selesai ini pertarungan. Ya, belum. Pertarungan belum selesai. Jadi partai-partai yang minta 3 kursi, ya kan? Kemudian ada lagi
Pokoknya semua minta ini kan. Yang oposisi, bukan yang oposisi, yang nggak mencalonkan Prabowo aja udah pasti minta. Nah, di mana hak? Sementara si Prabowo berbicara prerogatif presiden. Tapi partai-partai sudah minta jatah-jatahnya menteri-menteri mereka. Nah, ini yang menurut saya, kalau kita lihat pidato Prabowo ya, tegas sekali bahwa saya tidak mau orang-orang yang dalam pemerintahan saya korupsi, merugikan rakyat, merugikan negara, tegas sekali. Belum nonton, kalian nanti asli nontonnya, ini orang dua ini kacau. Yang dia tonton potol politik juga, podcast lain nggak mau dia tonton. Nonton, Bang. Apa spesialnya dengan Pak Prabowo bilang anti korupsi itu kan, itu juga dari dulu udah ngomong gitu. Apa spesialnya apa? Ya enggak lah, kan orang sekarang kan rakyat ini merasa bahwa jangan-jangan begitu pemerintahan Pak Jokowi ini kan banyak juga menteri pejabat yang ditangkap. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Iya. Ya tapi kalau yang diangkat jadi menteri pejabat nanti usulan-usulan partai lagi sama aja. Ya kan? Oke. Oke, kita geser ke BHM dulu ya. BHM. Abang istirahat dulu. Iya. Ya. Nanti abang bilang George Bush pula jadi presiden Indonesia setelah itu kan. Gimana BHM? Refleksinya. Ya, kalau menurut saya nih refleksi yang utamanya, saya kira Gerindra sendiri tidak menyangka ya bahwa suara perolehannya 58% itu agak di luar. Bahkan Bang Hasan sendiri aku rasa juga masih di bawah itulah perkiraannya waktu itu. Dan ini akan jadi kalau di kalangan teman-teman yang suka jajak pendapat dan sebagainya, pasti banyak ini dicari apa faktor saat terakhir kok tiba-tiba 02 ini naiknya luar biasa, sementara 03 ini kempesnya luar biasa gitu ya. Nah, dan mungkin ini akan bisa kita, sebagian jawabannya mungkin nanti kita bisa lihat dari hasil MK lah. MK, dan kalau ada angket, dari hasil angket paling enggak akan mulai lebih kelihatan. Kalau bicara tadi kempes dengan bocor, ya memang kalau bocor itu kan masuk pakunya gede, mas langsung terus kempes. Iya. Nah, kalau mompa kan pelan-pelan naiknya gitu kan. Jadi wajar aja. 16% itu karena kena paku. Pakunya siapa, Bang? Iya. Itu udah bukan bocor halus lagi Bang ya, itu pecah ban ya Bang. Ya. Tapi bisa jelasin Bang, pakunya paku siapa ini? Ya udah tahu lah. Itu nggak ada mikrofon. Iya. Tapi saya juga tertarik sebenarnya agak menjelang ke depan ya. Tadi karena pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ya. Sebetulnya kan ini dua orang yang kita yang mengenal keduanya tahu bahwa hubungan mereka secara pribadi dari dulu kurang sesuai lah, chemistry-nya nggak cocok. Tapi dari sisi non personal kan sebetulnya banyak kesamaan. Kalau kita lihat partainya Pak Prabowo, Gerindra, dan partainya Pak Surya Paloh, Nasdem, itu kan dua-duanya pecahan Golkar, ya kan? Jadi kalau Pak Surya Paloh ya, tapi kita lihat juga kan Pak Surya Paloh gara-gara kalah mau jadi ketum, ya kan, oleh Abu Rizal Bakri, bikin Partai Nasdem. Pak Prabowo tidak bisa ikut konvensi Golkar, kalah, dia bikin Partai Gerindra ya. Dan kalau kita lihat hasil mereka membuat partai, not bad gitu. Ya, Pak Surya Paloh hampir 10% ya. Kursinya juga lumayan banyak. Ya, naik 10 kursi. Ya, Gerindra walaupun perolehan suaranya turun tapi kursinya mungkin naik 12 ya.
Jadi termasuk partai menengah atas lah, ya kan, bahkan pernah tiga besar, kalau Gerindra tiga besar, paling enggak partainya Nasdem 5 besar lah, masuk. Jadi nah, dan kalau kita berhayal aja begitu, kemarin kan ngomong tentang barisan nasional, kalau dasarnya itu Golkar bergabung semua, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan Demokrat kan juga pecahan dari Golkar juga. Maka itu udah 301 suara itu udah hampir 52%. Yang lain pasti ikut aja tuh. Yang lain ikut aja kan, tinggal PAN mungkin, dan akhirnya tinggal PKS sama PDIP mana yang mau ikut, atau dua-duanya tetap di luar, atau salah satu gabung. Nah, kalau soal apakah PKS akan gabung atau enggak, ya beliau lah lebih tahu ya, karena ahli zikir kan. Jadi mungkin jawab. Tapi sih kalau buat saya, kalau dari pandangan makro ini menarik, bahwa perkembangan politik di Indonesia itu agak anomali. Kalau kita anggaplah PKS itu paling kanan ya dalam spektrum politik ya, karena P3-nya kan juga out. Kemudian PDIP spektrum paling kiri, maka kelihatannya suara mengarah ke tengah. Padahal kalau di negeri lain, banyak negara demokrasi yang lain, terjadi polarisasi justru, ya kan, antara yang kiri dan yang kanan cenderung melebar. Nah, ini kalau dari sisi teori demokrasi sih bagus ke tengah. Tapi apakah ini akan permanen atau tidak? Nah, problemnya di Indonesia kadang-kadang partai itu lebih karena masalah hubungan personal ketuanya, bukan karena masalah ideologis ataupun visi misi partainya masing-masing. Kita lihatlah Partai Demokrat dengan PDIP kan harusnya nggak terlalu jauh, sama-sama nasionalis, mungkin Partai Demokrat lebih kanan, lebih tengah dikit. Tapi karena Bu Mega punya masalah personal dengan Pak SBY, jadi susah kedua partai itu untuk bergabung. Nah, kita akan lihat bagaimana dengan Partai Gerindra dengan Nasdem ini, apakah Pak Surya Paloh maupun Pak Prabowo mampu mengatasi masalah personalnya untuk masalah kepentingan partai atau tidak. Nah, itu mungkin menjadi bahan yang akan dikunyah-kunyah oleh total politik ke depan lah, kira-kira gitu ya. Sedikit Mas, ini bisa ada lompatan jauh yang tidak disangka-sangka orang. Kalau Golkar ini terus mempersoalkan Pak Jokowi untuk masuk Golkar, ya, artinya sudah mulai ramai di internal Golkar, bisa jadi Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina Nasdem. Kalau tapi Ini ya, baru lagi nih. tapi saya mengenal Itu Pak sudah Surya pernah Paloh itu bukan tidak mungkin. Beliau itu pandai mencuri dalam tikungan istilahnya. Iya. Baru lagi nih Bang. Bukan soal baru, dulu kan sudah pernah ditawarkan juga kalau bisa Pak Jokowi jadi ketua Dewan Pembina. Tapi kan masih presiden. Nah, bisa jadi ini terjadi. Tergantung hubungan Pak Jokowi dengan Bu Mega kan ya. Siapa? Pak Jokowi Dengan Bu Mega bagaimana, hubungannya, apakah panas terus atau ada rekonsiliasi sudah juga? pasti panas terus Mas, nggak mungkin didinginkan itu Mas. Wah, berat ini, tulangnya yang masuk bukan tulang ikan kecil ini. Tulang ikan kakap nyangkut bagaimana? Ya kan? Kalau gitu, Berat nariknya lagi. kalau gitu Bang Tulpan kira-kira mengatakan bahwa kelihatannya PDIP akan jadi oposisi ya, akan memilih itu ya, jalan Jadi itu ya. mereka ini sekarang sudah mulai pragmatis. Bisa. Kalau saya menyarankan oposisi, ya itu lebih keren gitu loh. Daripada dikasih 2 menteri, 3 menteri, tapi tidak apa nilainya di mata masyarakat. Jadi keren sekali kalau misalnya PDIP ini oposisi. Kalau PKS nggak usah oposisi, nggak keren. Ya, jadi PDIP oposisi selama 1 periode ini
Nah, dia bisa bermainkan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran dia didengar oleh rakyat kan gitu. Oke. Harapan kita kan seperti itu. Nah, Bang. gue mau kembali ke Bang Hasan dulu, Bang. Eh, Setelah ntar dulu, belum. bukan. Abang Aku belum. mau izin sholat. Oh iya, boleh. Kaget gue izin masuk Nasdem lagi. Abang nggak mau masuk Nasdem lagi, Bang? Atau gabung PDP. Iya. Mungkin kalau Pak Jokowi jadi ketua pembina Nasdem masuk lagi beliau. Iya. Kalau Pak Jokowi manggilnya Bang Zulfan tuh nggak siapa, Bang? Pak Lindan. Pak Lindan nggak mau bergabung lagi. Bang Hasan, pasca Sepatu Turki itu Bang, tapi kan Iya. itu Turki itu kan. pasca Pilpres ini terkait dengan komposisi internal di partai-partai baik yang ada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan yang kalah ataupun yang juga menang. Nah, Abang melihatnya gimana, Bang? Pertempuran di internal competition di partai-partai ini. Menurut Abang setelah Pilpres ini akan ada game baru atau mostly akan ada tetap existing power yang akan meneruskan kepemimpinan di partai-partai yang Abang prediksi lah, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan, yang kalah ataupun yang menang. Yang kalah dulu lah sebagai evaluasi. Ya, kalau partai ini kan sebenarnya mau partai yang menang ataupun partai yang kalah, tapi kira-kira tipologinya dua lah. Ada yang partai itu kayak CV. Ya, kalau nggak milik pribadi, milik 1-2 orang aja. Artinya memang tidak tercantum di aktanya secara resmi, tapi kira-kira prakteknya ini kepemilikan pribadi. Ya termasuk Gerindra juga. Orang jadi nggak bisa orang memikirkan misalnya Gerindra selain Pak Prabowo itu gimana ya? Atau PDIP di luar Ibu Megawati itu kayak apa ya? Atau misalnya Demokrat sekarang sudah mulai ada transisi lah. Tapi kalau misalnya nanti Pak SBY misalnya sudah tidak bisa, betul-betul tidak bisa in charge lagi gimana ya? Atau misalnya Nasdem tanpa Pak Surya Paloh gimana ya? Kalau misalnya untuk partai-partai yang seperti ini, memang sebenarnya secara proses transisinya lebih mudah. Karena mungkin ditunjuk aja. Atau dialihkan saja itu bisa seperti itu. Atau siapa yang direstui oleh orang yang sekarang menjadi figur sentral partai. Nah mungkin istilahnya lebih tepat figur sentral partai. Iya, dia bisa tunjuk putra mahkota lah untuk menjadi suksesornya dia. Apakah itu akan terjadi di tahun 2024-2029? Saya yakin ada. Karena mau nggak mau kan umur ini nggak bisa bohong nih, ya. Apakah kemudian misalnya umur itu selesai atau misalnya memang secara fisik tidak memungkinkan lagi, sehingga harus diberikan kepada putra mahkota atau putri. Kita nggak hanya bisa bicara putra mahkota, tapi putri mahkota juga. Jadi harus adil lah, jangan sampai bias gender. Jadi crown prince dan crown princess. jadi dua-duanya itu bisa gitu. Tapi kalau untuk partai-partai yang tidak punya figur sentral, kemungkinan besar sudah bergejolak aja itu. Begitu habis pemilu mereka udah bergejolak, ada yang minta kongres lah, kongres dipercepat lah, kongres lah. Menurut saya bergejolak aja itu dah. Karena ini memang siklus 5 tahunan mereka. Partai-partai yang tidak punya figur sentral gitu misalnya, ini kesempatan mereka untuk mendapatkan mobilitas vertikal. Perang Bharatayudhanya itu kan di situ tuh. Untuk mobilitas vertikal di dalam partai yaitu kalau misalnya yang sekarang walaupun mungkin bukan figur sentral istilahnya, tapi dia bisa konsolidasi kekuatan cukup baik ya bisa lanjut dia. Tapi bahwa challengernya ada itu udah pasti aja. Misalnya gitu di Golkar akan ada challenger, saya yakin ada itu. Di PAN akan ada challenger, percaya saya itu. Tapi kalau misalnya membayangkan challenger di PDIP agak susah. Iya serahkan aja sama Crown Princess misal atau Crown Prince. Membayangkan ada challenger di Nasdem agak susah menurut saya. Ada challenger di Gerindra menurut saya agak susah. Jadi kalau ini itu political will. Kalau Ibu Mega ingin istirahat misalnya, kemudian tongkat estafet ini diserahkan ke orang, ini political will. Bukan karena ada challenger. Kalau misalnya Pak Surya Paloh akan menyerahkan tongkat estafet ke orang, ini political will.
bukan karena ada challenger. Tapi kalau di Golkar dan PAN atau PKS menurut saya ini karena ada challenger. Udah ada waktunya ya challengernya bermunculan. Tapi kalau di partai-partai yang ada figur sentralnya menurut saya ya sistemnya ditunjuk lah nanti. Walaupun ada kongres, walaupun ada munas, tapi ini sebenarnya ditunjuk aja. Gitu kayak Mas AHY walaupun ada kongres tapi kan ditunjuk ini. Kalaupun nanti di PDIP ada itu saya yakin ditunjuk. Kayak PKB gitu mungkin nggak sih? Nah, Bang? PKB ada challenger tuh. Saya yakin tuh tahun ini juga ada challenger itu. Gitu. Jadi di partai-partai yang nggak punya figur sentral akan ada challengernya. Jadi kira-kira Cuma, begitulah ya. gejolak-gejolak. Cuma ini. uniknya nyambung itu ya, yang partai-partai yang ada challengernya kebetulan ketua umumnya menikmati kenaikan kursi ya, Golkar, PKB, sebut PAN ya kan, semuanya kebetulan bisa dianggap dalam tanda kutip Iya. berprestasi. Dulu- Tapi yang kalau menurut saya yang menarik itu sebenarnya Partai Demokrat. Sebenarnya kalau kudetanya dilakukan setelah pemilu masih mungkin karena kursinya turun banyak ya. Tapi Ya. kan ada figur sentral. Ya. Tapi kalau misalnya partai kayak Golkar ya, dulu Bang Akbar itu bukan cuma naik, jadi juara pemilu. Jadi juara pemilu, jadi 21% waktu Ya, itu. Mega Akbar dulu ya. Bukan, iya Bang Akbar zaman itu. Pasangannya waktu itu capresnya Pak Wiranto. Di zaman itu capresnya adalah Pak Wiranto. Tapi begitu, walaupun berprestasi di Pileg, tapi bukan bagian dari kekuasaan, akan ada orang yang kemudian mau pro kekuasaan, pro presiden yang berkuasa untuk men-challenge ketua umum yang sedang memimpin. Kira-kira begitu. Oke. Oke Bang. Oke, terima kasih. Bang Hasan, BHM, terima BHM. kasih. Mm-mm. Kita langsung masuk ke sesi tausiah dan doa ini kan. Iya, ini udah masuk ke sesi kultum nih Bang. Ya, dan sesi kultum di syukuran Total Politik sambil nunggu Bang Zulfan Bang Zulfan lagi sholat gitu ya. Cerita Fir'aun ini Cerita kan. Fir'aun. Kita masuk dulu dari ini produk alternatifnya lain ya. Iya, Gitu. dari perwakilan Takjil War ini Mas ya kan? Iya. Kita panggilkan aja, silakan Pendeta Peter ke depan. Iya, Bapak Pendeta Peter. Nah, kasih wejangan dulu. Kultum dari Pendeta Peter ini pendeta dari Gereja Kristen Pasundan Jawa Barat. Ini bagian dari Tajil War juga ya. Betul. Coba Pendeta. Kasih dulu mikrofon itu. Amang Pendeta. Nah, lu ceramahin aja nih abang-abang nih kalau boleh. Iya, ya lu ngapain sih Bud? Ya gue mulai dari Bang Hasan dulu, tadi menarik buat gue opening itu Bang. Euforia kemenangan itu selalu jadi challenge buat psikis orang tersebut. Jadi ketika Bang Hasan tadi bilang bahwa gue prefer untuk menarik diri, itu menarik Bang menurut gue. Sorry, karena gue Kristiani, saya pendeta, saya coba menarik metode yang Yesus lakukan pasca dia melakukan pelayanan dan lalu cukup banyak meyakinkan orang gitu. Dia memilih untuk mengundurkan diri, menarik diri dan mendatangi kesunyian karena dia tidak suka bahwa segala aktivitas pelayanan itu lalu mengagungkan dirinya. Dia sebenarnya suka itu. Makanya ketika pelayanan-pelayanan yang dia sudah lakukan, dia memilih untuk menarik diri dan jangan ada orang yang tahu. Jadi buat gue menarik tadi Bang Hasan, lu di awal ngomong tentang. Yep. Jadi ketika perjalanan selama ini lalu ngebuat Bang Hasan dan kawan-kawan, Bang Hasan pribadi memilih untuk cari momentum untuk berefleksi gitu, buat gue itu menarik. Ya, teman-teman, ternyata ada yang lebih menarik dibanding pemilu kan. Semua tahu beberapa hari terakhir ini Tajil War memang lebih ekstrim menarik gitu ya. Cara baca soal Tajil War, saya pikir semua orang sepakat bahwa ini bagian dari penyegaran lokalitas beragama. Gua tadi buka dulu sebelum kemari bro.
Udah dapat tajil dulu gitu. Dan ini menurut gua narasi menarik yang dilihat sebagai bentuk dari ternyata sudah banyak suasana yang cair dalam konteks kita bertoleransi begitu. Dan saya pikir narasi tajil war ini baik untuk terus dibaca atau dilihat sebagai bagian dari kita membangun perspektif keberagaman satu dengan yang lain. Lu nggak usah tafsir, bro. Nggak usah pakai tafsiran dan nggak usah pakai pendekatan yang lain. Ini bagian dari penyegaran lokalitas keberagaman kita dan kita saling support. Berkah Ramadan udah jelas gitu ya buat mereka yang dalam hal ini ada dalam usaha untuk mempersiapkan diri mereka menyambut hari raya ini gitu. Jadi saya pikir perspektif sederhana itu cukup membantu kita sehingga Tajil War ini jadi pengalaman yang seru untuk saling support gitu ya satu dengan yang lain. Bud, lu mau nanya apa ke gua, maksudnya arahnya kemana nih refleksinya? Iya kan, lu kudu ngasih tahu. Gitu. Iya, ini kita 5 menit lagi buka nih. Jadi lu kasih pesan Ramadan versi lu ya kan. Ini kebetulan juga Total Politik kita di bulan ini merayakan ulang tahunnya keempat nih ya, dalam keempat lumayan. Karena pertama kita di Maret 2020 kita memulai siaran perdana dan sudah 4 tahun ini berjalan. Mungkin Pak Pendeta bisa jangan diumbang tapi dikasih refleksi. Ya doa aja lah Bud lah ya. Oke. Ya teman-teman izinkan gue sebenarnya rada keder karena Budi sama Ari selalu minta gue doa di acara Total Politik PBHM pengasahan. Tapi buat gue ini narasi menarik, doa keberagaman untuk saling support satu dengan yang lain. Izinkan saya berdoa dengan cara saya untuk kita bersama-sama mempersiapkan berkah yang sudah tersedia buat kita dan menutup perjuangan kita ya teman-teman yang menjalankan puasa sepanjang hari ini. Sekali lagi izinkan saya berdoa dengan cara doa Kristiani. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sampai dengan sore hari ini kami pribadi dan keluarga boleh rasakan. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, kalau bukan Tuhan yang memberi, kalau bukan Tuhan yang memberkati, jelas kami tidak mungkin ada seperti kami ada pada saat ini. Dan oleh karena itu ajar kami untuk terus menghormati betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami terus menghargai betapa banyaknya berkat, kesempatan, peluang yang Tuhan terus nyatakan atas kehidupan kami sampai sore hari ini. Terusus kami yang bersama-sama menjalankan ibadah puasa sepanjang hari ini. Kami menaikkan terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh melalui hari ini dengan baik. Dan sebentar kami akan menerima santapan yang akan kami makan. Kiranya diberkati Tuhan sehingga santapan ini boleh menjadi kekuatan untuk kami terusus untuk melanjutkan aktivitas kami malam hari ini. Dan ajar kami untuk tetap setia, terus memberikan waktu kami, pikiran kami, hidup kami bagi sesama kami manusia dan terlebih bagi Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan Total Politik selama 4 tahun. Kami menjadi keluarga besar Total Politik. Kami bersyukur ikut ambil bagian dalam perjalanan luar biasa di tengah-tengah keluarga besar Total Politik. Tuhan berkati terus Ari, Tuhan berkati terus Budi, ajar mereka untuk semakin rendah hati. Tuhan berkati mereka dengan begitu banyak berkat melalui semua usaha mereka di Total Politik ini. Oleh karenanya berikan terus mereka hikmat Tuhan agar mereka boleh menjadi teman, mereka boleh menjadi sahabat, mereka boleh menjadi pemimpin yang baik bagi semua kawan-kawan sehingga kami semua merasakan nyaman, iklim yang baik untuk bersama-sama kami menikmati kepercayaan yang Tuhan berikan dalam tanggung jawab kami di Total Politik di tempat ini. Kami bersyukur dikelilingi begitu banyak orang yang mengasihi kami sore hari ini. Kiranya acara buka bersama malam hari ini boleh menjadi acara kebersamaan di mana kami saling mensupport, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini syukur kami, ini doa kami. Kami menaikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, persilakan saya kembalikan kepada Budi dan Ari.
Terima kasih Pak Pendeta. Kita sudah waktunya buka puasa. Udah maghrib. Udah oke, kami persilakan untuk menikmati buka puasa. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka puasa.